Untuk mengetahui hasil terkini rekapitulasi pemilu 2024, kami akan berbincang dengan Komisioner KPU Idam Holik. Selamat malam, Mas Idam. Selamat malam, Mas. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Di tengah waktu yang sibuk ini, sudah menyediakan waktu untuk Sindo Prime. Mas, bagaimana hasil rekapitulasi sementara ini ya? Hari ini kami tadi sudah menyelesaikan rekapitulasi dan kami tetapkan hasilnya. Itu berkenaan dengan rekapitulasi untuk Provinsi Maluku. Saat ini ya nanti malam jam 20:30 kami akan lanjutkan untuk rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu dari KPU Provinsi Jawa Barat. Ya, jadi malam ini kami menyelesaikan Jawa Barat ya, dan informasinya jam 21 ya, jam 21 waktu Sentani, rekan-rekan KPU Papua dan KPU Papua Pegunungan ini akan terbang ke Jakarta yang awalnya pesawat mereka dijadwalkan jam 10 malam tapi ternyata dimajukan menjadi jam 9 malam. Dan mudah-mudahan ya proses ini selesai dengan lancar ya, dan dikarenakan proses rekapitulasi dilakukan secara terbuka, partisipatif dan berjenjang ya, saya mengajak kepada para pemilih Indonesia untuk menyaksikan proses ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita semua dapat memahami hasil pemilu ini dengan baik dan benar. Baik, tadi Anda katakan yang Jawa Barat belum selesai. Ini ada persoalan apa sehingga memang dia agak lama ya selesainya? Jawa Barat ini untuk daerah pemilihan DPR RI dia 11 provinsi. Ya, Jawa Barat punya 11 daerah pemilihan untuk pemilu anggota DPR RI. Ya, jadi memang Jawa Barat dengan populasi pemilih yang cukup banyak ini membutuhkan waktu yang cukup ekstra ya. Sehingga akhirnya baru pada hari ini Jawa Barat membacakan hasil rekapitulasinya di KPU RI, dan kemarin-kemarin memang KPU Jawa Barat itu melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan penyandingan data. Baik, kalau yang Papua apa karena jauh begitu sulit dijangkau atau seperti apa kesulitannya? Ya, karena ada kendala teknis saja sehingga baru pada hari ini rekan-rekan KPU Papua dan Papua Pegunungan baru dapat menyelesaikan hasil rekapitulasinya. Baik, jadi kalau dihitung kira-kira selesainya kapan, Mas Idam? Besok. Prinsipnya kami di jadwal yang tersisa ini, Undang-Undang Pemilu itu kan memberikan rentang waktu itu 35 hari pasca pemungutan suara, hasil pemilu secara nasional ini harus sudah ditetapkan, dan kami saat ini sedang mengefektifkan dan mengefisiensikan jadwal tersebut. Gitu. Oke, sehingga tidak melampaui batas waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu bagi KPU dalam menetapkan hasil pemilu. Baik, jadi untuk informasi saja ke masyarakat, agendanya jadi bagaimana setelah yang dari Papua dan Papua Pegunungan juga selesai? Ya, malam ini kami melanjutkan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu yang disampaikan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Baik, untuk yang malam ini ya, berarti yang Papua masih setelah itu ya? Ya, nanti mengenai kapan Papua ini akan dibacakan, memang awalnya akan direncanakan esok siang, tapi nanti setibanya mereka di Jakarta, kami akan bertanya kepada mereka tentang kesiapan mereka, apakah memang mereka siap pada malam hari ataukah memang esok pagi. Jadi nanti kami akan lihat kesiapannya, dan kami juga akan komunikasikan ini kepada saksi peserta pemilu yang mengikuti rapat pleno terbuka di KPU RI. Baik, Mas Idam mungkin terakhir singkat saja, ini tadi sempat kami wawancarai juga dari Ikatan Alumni ITB, yang kemudian dia menyebutkan ini ada selisih suara hingga 20 juta. Apakah KPU mendengar hal ini dan apa tanggapannya? Saya baru mendengar ya informasi tersebut itu dari Mas, jadi saya juga belum bisa berkomentar lebih lanjut apa yang dimaksud dengan selisih suara tersebut, dan saya ingin mengajak kepada semua pihak di situasi seperti ini, marilah kita menyampaikan informasi itu dengan akurat, faktual ya, jangan sampai nanti informasi yang tidak tepat disampaikan kepada publik malah itu berdampak yang tidak baik buat demokrasi ini. Sampai saat ini KPU masih melakukan proses rekapitulasi. Rekapitulasi ini dilakukan secara berjenjang, terbuka dan partisipatif. Ya, bahkan untuk selisih satu suara saja misalkan itu diperdebatkan secara kritis ya
di dalam forum rapat pleno terbuka ini. Semua pihak bisa menyampaikan buktinya, semua pihak bisa menyampaikan pendapatnya. Jadi oleh karena itu, sebagai warga negara yang bijak, marilah kita menyampaikan informasi itu dengan akurat ya. Baik, terima kasih Mas Idam Holik sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Selamat bertugas kembali, kita tunggu tanggal 20 Maret besok. Sukses untuk Anda dan teman-teman semua. Selamat malam, salam sehat selalu. Selamat malam.